Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Mulyadi, NIM 1747241013 dari kelas 98 pilihan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak warga negara Indonesia di luar negeri di tengah pandemi COVID-19. Sejak awal kemunculannya pada tahun 2019, tepatnya bulan Desember, di Tiongkok, Cina, COVID-19 telah menyebabkan begitu banyak korban di dunia, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, menetapkannya sebagai pandemi. Yang berbahaya dari virus ini adalah penyebarannya yang begitu cepat. Hanya dengan sentuhan fisik, maka pasien dapat menularkan virus tersebut. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui udara dari radius 1 meter ketika korban sedang bersin dan batuk. Maka dari itu, virus ini dapat menyebar ke setiap orang dengan cepat. Salah satu langkah yang dilakukan untuk memutuskan rantai dari COVID-19 adalah dengan melakukan isolasi diri dan juga melakukan social distancing. Pemerintah telah menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan work from home, baik itu anak sekolah, orang bekerja, dan juga yang lainnya. Dalam sistem demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, maka penguasa menjadi pelayan bagi kepentingan rakyat. Sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk tetap menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Seperti yang dilansir dari beberapa media mengatakan bahwa perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri menjadi prioritas di tengah pandemi. Berdasarkan berita yang dilansir dari setkap.go.id yang dipublikasikan pada 27 Maret 2020, pemerintah memberi perlindungan WNI di luar negeri sebagai bentuk pemenuhan HAM mereka dengan memberikan instruksi kepada perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri untuk terus memantau dan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Selain itu, dilansir dari pnpb.go.id yang dipublikasikan pada 11 Mei 2020, perlindungan WNI di luar negeri menjadi prioritas pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Menurut berita ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri adalah kepulangan WNI ke tanah air yang terkendala akibat penutupan penerbangan komersil dan diterapkannya lockdown di beberapa negara tempat WNI tinggal. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya pembagian logistik kepada setiap warga negara Indonesia di luar negeri yang terkena dampak dari COVID-19 di negara tersebut, seperti lockdown, karantina, dan penutupan komersil penerbangan. Selain itu, pemerintah Indonesia tetap melakukan koordinasi dengan tiap negara melalui kerjasama multilateral untuk memberikan perawatan kepada warga negara Indonesia yang terkena COVID-19. Beberapa di antaranya warga negara Indonesia yang terkena dampak COVID-19 di luar negeri seperti TKI Tenaga Kerja Indonesia, pelajar dan mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya, warga negara Indonesia yang telah habis masa tinggalnya sehingga pemerintah harus melakukan penanganan dengan memulangkan mereka ke tanah air. Jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak sedikit. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri, Retno Marsudi pada tahun 2016, tercatat kurang lebih 4 juta jiwa warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Dan pada tanggal 31 Mei 2020 dilaporkan sebanyak 956 positif COVID-19 WNI di luar negeri, dengan rincian 508 sudah sembuh, 49 meninggal, dan 399 masih dalam perawatan. Beberapa kebijakan seperti lockdown dan karantina membuat aktivitas publik berkurang dan ekonomi akan terhenti. Sehingga ekonomi pada negara-negara terdampak akan mengalami krisis. Yang paling parahnya terjadi chaos di masyarakat dan juga terjadi tindakan penjarahan. Tentunya keamanan WNI di luar negeri akan terancam sehingga pemerintah melakukan kebijakan dengan memulangkan warga negara Indonesia demi menjamin keamanan dan keselamatan mereka. Berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri melalui website kemenlu.go.id, KBRI telah melakukan pemulangan WNI yang ada di luar negeri seperti Kairo dan Kolombo, Bogota, Tawau, dan Timor Leste yang dilakukan melalui jalur laut dan juga jalur udara.
Tentunya pemerintah tetap mengutamakan dan memperhatikan protokol kesehatan kepada warga negara Indonesia di luar negeri yang akan pulang ke Indonesia. Jika memang WNI tersebut tertular, maka akan dilakukan perawatan hingga WNI tersebut sembuh, baru bisa dipulangkan ke Indonesia. Menurut saya, langkah yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat dengan memulangkan warga negara Indonesia di luar negeri ke Indonesia dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan mereka. Sebagaimana demokrasi menjamin kedaulatan rakyat dan juga hak asasi manusia tentunya dalam hal ini. Dan juga sebagaimana hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang yang pertama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang kedua Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, Pasal 28A sampai Pasal 28J. Kedepannya diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memasifkan kerjasama dengan negara-negara asing demi menjamin keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia yang bekerja di negara-negara asing tersebut. Poin penting yang perlu kita ingat bahwa Indonesia merupakan negara berdaulat yang sangat menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya dan juga kedaulatan rakyatnya. Cukup sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat informasi yang saya sampaikan. Tetap jaga jarak dan menjaga kebersihan. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir agar kita dapat beraktivitas seperti dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.